10 soal 10 menit bro, itu dikerjain. Di situ ada kanji, ada bahasa Inggris, dan di atasnya ada gambarnya ya bro. Dan yang dibahas itu mengenai lalu lintas biasa, kayak belok kanan boleh apa enggak, lampu merah harus berhenti atau enggak, kayak gitu. Dan pasti Anda pasti bisa semua, insya Allah 100%. Yang dikit-dikit lah, dikit-dikit ngerti kanji bangsanya lah, insya Allah ngerti lah kayak. Dan yang kalau nggak tahu kanji atau bahasa Inggris, insya Allah bisa lulus ya teman-teman ya. Yo, what's up, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channel Alvin TV, TV-nya Wang Kuwen, Wang Rujukan, Wang Nindi Bae pastinya. Oke, balik maning kalau aku maning guys sore kia. Dalam acara adem-adem seperti ini aku tetap jalan-jalan. Oke, tujuan aku kali ini adalah menuju ke Siakuso atau apa ya? Kantor kecamatan apa kantor apa nyong jenengannya intinya Siakuso. Tujuan aku ke situ adalah untuk mengambil main number karena aku udah bikin 1 bulan yang lalu dan aku dikirimi surat dan disuruh untuk mengambilnya ya teman-teman ya. Jadi ini aku akan menuju Siakuso Cosi ya bro ya. Langsung aja ini lewat jalur tengah karena rumahku di pesisir. Jadi aku lewat jalur yang tengah yang langsung menuju ke tujuan berikut ya. Ini di sekitarnya ladang-ladang, dari ladang-ladang kobis dan yang lainnya teman-teman ya. Karena sekarang di Jepang sedang musim kobis, masih musim kobis, dan sebentar lagi mungkin akan berganti kayaknya. Gue juga nasi nandur kacang kayak rendeng, ngerti rendeng apa ora? Sing umpan wedhus bangsane. Oh, di video kali ini aku seperti biasa nih, teman-teman aku yang paling ganteng adalah Sulbi ya. Masih bersama Montor Jadul Koji Jakatingkir. Oke, di sore hari ini lumayan adem, lebih dari yang kemarin karena ini sekitar 11 derajat apa ya bro? Kayaknya sih sekitar 11 derajat. Nengaring tangan lumayan atis kayak nengaring tangan rasanya. Tapi biasa kita lari-lari santai. Tapi di dalam video kali ini aku bukan mau membahas tujuanku ke Siakuso, tapi yang aku bahas kali ini adalah tentang cara membuat SIM atau SIM khusus motor 50 cc yang aku naiki saat ini ya teman-teman ya. Pasti pada pengen ngerti kan. Dan cara pembuatan SIM di Jepang ini ternyata lebih mudah dari yang aku kira kan. Untuk SIM yang 50 cc ya teman-teman ya. Jadi untuk SIM yang untuk khusus kendaraan 50 cc atau motor 50 cc seperti Kabu yang aku naiki ini, itu SIM-nya sangat mudah. Yaitu syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah teman-teman, kalau menurutku yang memiliki visa atau status di Jepang ini bukan pemagang, insya Allah bisa mengambil SIM ya teman-teman ya. Baik visa yang untuk Tokotegino buat pekerja ataupun Ejusa visa selamanya, dan untuk visa-visa karena visanya macam-macam di Jepang itu banyak banget sih. Besok kita bahas kalau masalah visa-visa yang intinya di situ yang dapat mengambil di Jepang, yang dapat mengambil SIM di Jepang yang pertama itu orang yang statusnya bukan pemagang. Itu setahu aku ya bro ya. Kalau barangkali ada yang salah mohon diralat ya, karena setahu aku kemarin yang baranganku itu semua rata-rata visanya pekerja sih. Saya ngertiku yang dari negara lainnya juga ya bro ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ya bro, karena aku ini di sini kan SIM ada 2 jalur ya bro. 2 jalur yaitu ada jalur langsung bisa mengambil dengan melakukan sekolah kayak umum-umumnya orang Jepang yang sekolahnya makan biaya banyak. Ada juga yang langsung seperti saya ini langsung kirikai. Kirikai itu istilahnya visa visa SIM maksudku ya. SIM Indonesia ditukerin sama SIM Jepang ya, dengan cara tapi bukan di ujung nama ngaringi samsat, tapi ditukerin tok ora kayak gue bol. Jadi jadi SIM Indonesia yang memiliki SIM Indonesia baik SIM C atau SIM A atau yang lainnya itu dapat ditukar dengan cara ujian bro. Jadi nanti SIM Anda yang pertama-tama SIM Indonesia itu contohnya secara gampangnya SIM C
SIM C tersebut. Nanti yang udah punya dan dibawa ke Jepang ini, nanti Anda mintakan yang namanya letter statement. Itu semacam pernyataan ya bro, pernyataan dari Indonesia, yaitu dari Polres atau Samsat atau yang lainnya di Indonesia yang di daerah Anda, tempat di mana Anda mengambil SIM ya bro ya. Jadi di sana Anda di sana Anda meminta surat yang berbentuknya, isi suratnya di situ intinya pengakuan bahwa Anda sudah mengambil SIM contohnya di Kebumen kayak saya, sudah berapa tahun memiliki SIM-nya ya. Sudah beberapa tahun memiliki SIM tersebut yang di Indonesia. Di situ Anda dimintain letter statement ke Polres setempat atau ke Samsat setempat ya teman-teman ya, yang berwujud tulisannya bahasa Inggris lur. Di situ nanti aku kasih contohnya di sini ya. Nanti kita kasih contoh di sini. Yang berwujud tulisannya bahasa Inggris. Itu teman-teman, itu gunanya untuk digunakan untuk penukaran SIM tersebut ya. Di situ nanti diminta sama Samsat lah. Intinya mau minta letter statement, atau intinya yang mintain kalau nggak sendiri ya Anda minta tolong ke orang tua atau saudara, itu minta kayak letter statement di Polres atau Samsat setempat ya lur ya. Di situ Anda minta ya lur, minta terus nanti kan hari itu jadi, terus Anda harusnya sih secara umumnya itu harus dikirim aslinya, yaitu letter statement dengan cap aslinya harus dikirim ke Jepang. Tapi karena kan lumayan memakan waktu dan biaya juga ya kalau walaupun kirim kertas ke Jepang. Jadi waktu aku kemarin aku scan ya bro ya, aku scan dan datanya aku kirim ke sini, lalu di sini nanti aku print ya bro ya. Jadi datanya di print gitu ya. Terus yang selanjutnya, kalau udah dapat letter statement seperti yang dicontohkan tadi, Anda harus menerjemahkan SIM Anda. Syaratnya menerjemahkan SIM itu harus minta Jumingyo ya. Nanti Jumingyo itu diminta. Setelah Jumingyo diminta, lalu minta Jumingyo-nya intinya ke Syakuso. Nanti yang udah di Jepang kan masih tahu ya Jumingyo, bahkan ada yang udah punya kan. Jumingyo yang paling baru ya, terbaru ya bro ya. Anda minta Jumingyo. Bentar ya, anak perlintas kereta api kayaknya kudu deleng kiwe tangan. Setelah Jumingyo Anda sudah di setelah Jumingyo Anda udah diminta dari Syakuso seperti ini, aku kan menuju Syakuso ya, cuma tujuannya beda. Jadi setelah Jumingyo Anda sudah diminta, itu Anda harus cecet. Aku not gisit karena lampu merah, kudu ngerim gisit bro. Orang ngerim nanti dilarang bro. Kanan bro, kiri? Kanan lah ya. Setelah Jumingyo Anda diminta dari Syakuso, nanti Anda mengirimkan yang namanya SIM asli Anda, fotokopiannya itu. Fotokopiannya sama itu Jumingyo tersebut, terus fotokopian Zario kado Anda, istilah visa statusnya Anda di Jepang itu apa. Dan setelah itu Anda harus mengirim ke JAF ya, atau Japan Automobile. Nah orang salah kayak gue ya, Japan Automobile Association apa angel banget gue. Setelah dikirim di situ, nanti di dalam amplopnya tersebut dimasukin 3.500 ya bro, karena yang 3.000 itu untuk biaya penerjemahan dan yang 500 itu untuk kembaliin ke sini. Jadi istilahnya nggak ongkir men, bisa balikin maning lur. Nanti di situ diterjemahin ya. Setelah diterjemahin, nanti datang ke sekitar jangka waktunya, kalau lama-lamanya itu jadi lama-lamanya Anda menunggu penerjemahan SIM Anda untuk diterjemahin ke bahasa Jepang itu sekitar 1 atau 2 minggu ya bro. Kadang juga 3 hari udah jadi. Kadang 3 hari udah jadi bro, nerjemahin SIM. Setelah diterjemahin udah komplit, terus Anda udah punya data,
Anda udah punya datanya. Setelah datanya udah komplit itu dari Indonesia yang letter statement sama SIM Anda udah diterjemahin. Terus apalagi ya? Udah punya Jumingho nya juga tadi kan. Oh ya, yang dikirim ke terjemahan ada Jumingho juga ya. Jumingho nya itu difotokopi. Setelah Jumingho nya udah ada, nanti Jumingho terus yang udah diterjemahin SIM nya nanti dikirim ke nanti Anda berangkat ke tempat pengambilan SIM di Jepang terdekat, contohnya di Makuhari, Chiba atau mana. Kalau saya kan area Kanto kan di daerah situ ya. Kalau yang lainnya kurang paham di mana. Nanti intinya nanti di situ udah ngambil di situ kan. Nanti Anda dikasih soal teman-teman, nanti Anda datang terus dicek-cek datanya biasa. Setelah dicek-cek datanya ya bro ya, nanti Anda kalau data Anda lolos, istilahnya yang tadi datanya udah dicek, udah yang kayak terjemahan SIM itu udah dicek, terus apa namanya yang dari Indonesia letter statement itu udah dicek dan Anda itu lulus. Nanti kalau untuk yang tes 50 cc Anda akan diberi soal bro. Di situ Anda akan diberi soal, soalnya berbentuk kanji sama bahasa Inggris ya bro ya, tulisan kanji. Di sana di situ Anda disuruh mengerjakan 10 soal. 10 soal itu 10 menit ini untuk Kirika ya bro. 10 soal 10 menit bro, itu dikerjain. Di situ ada kanji, ada bahasa Inggris, dan di atasnya ada gambarnya ya bro. Dan yang dibahas itu mengenai lalu lintas biasa, kayak belok kanan boleh apa enggak, lampu merah harus berhenti atau enggak, kayak gitu. Dan pasti Anda pasti bisa temu, insya Allah 100% yang dikit-dikit lah, dikit-dikit ngerti kanji bangsanya lah, insya Allah ngerti lah, kayak kanji-kanji kotsu, lalu lintas dan lain-lain itu. Dan yang kalau nggak tahu kanji atau bahasa Inggris, insya Allah bisa lulus ya teman-teman ya. Dan nanti kalau udah mengerjakan soal tersebut dan jika lulus, Anda dikatakan lulus. Dan jika apa namanya, jika Anda gagal, nanti diberitahu bahwa Anda gagal langsung bro, gitu. Dan teman-teman apa namanya prosesnya itu, jika Anda langsung lulus ya cepatlah, paling sekitar 2 jam itu udah selesai. Tapi kalau Anda nggak lulus, nanti bisa kembali hari lagi, dan mungkin bisa menambah uang Anda ya, karena Anda mengulangi tes lagi sih. Dan biayanya itu kalau untuk SIM 50 cc itu sekitar paling 4.000-an yen ya bro ya, atau sekitar 400.000. Itu tes murni, Anda di sini nggak ada calo-caloan soalnya. Dan buat teman-teman ya yang mau tes, pokoknya mau nyoba tes, semangat. Semoga penjelasanku itu sudah jelas dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Dan jika nggak bisa dimengerti, semoga nanti ada yang komen. Kalau misal kurang jelas, langsung japri aja ke IG aku gitu ya bro teman-teman. Tenang aja, untuk pengambilan semuanya orang Indonesia masih bisa lah. Yang penting yaitu syaratnya, yang pertama visanya mungkin harus pekerja, atau mungkin yang lain-lain, atau ejusa atau beristri orang Jepang. Dan yang selanjutnya itu harus menerjemahkan SIM-nya ke bahasa Jepang lewat CHF, atau meminta, dan selanjutnya meminta letter statement dan pergi ke Makuhari menjalani tes ya bro ya. Kalau untuk 50 cc nggak ada tes prakteknya, cukup tes teori. Terus kalau bisa Anda langsung lulus bro. Mantap. Pokoknya seperti itu buat teman-teman yang kurang jelas mengenai cara pembuatan SIM di Jepang, langsung di komen aja, langsung dicapcus saja di IG ku pokoknya ya. Oke, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.